Selamat pagi, siang, atau sore, Ibu Elvia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ivan Mita Pamungkas, Jonathan Berentamin, dan Abdullah Ilyas. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai final paper kami dalam layout presentasi yang berjudul Meningkatkan Kepemimpinan dan Sustainability, Analisis Self-Awareness Kepemimpinan dan Keberanian dalam Pelaporan Non-Keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Oke, kita mulai dari the keys atau introduction mengenai laporan ini itu sebenarnya membahas tentang apa sih, menganalisa tentang apa gitu. Jadi, kita membahas mengenai topik 6 sampai 10 dari kelas NSP kita, yaitu ada 5 elemen yang kita bahas, yaitu tentang self awareness, tentang courage, tentang humility, tentang authenticity, kemudian yang terakhir ada passion and purposes. Nah, kita tuh melandaskan teori-teori dari pertemuan 6 sampai 10 ini, teori-teori dari kelima elemen itu tadi, pada artikel dari Harvard Business Review pada pertemuan 6 sampai 10 gitu. Nah, sebenarnya kita tuh pengen ngapain aja sih dengan elemen-elemen itu tadi. Jadi, kita tuh pengen menganalisa gitu. Sebenarnya dari kelima elemen itu tadi, bagaimana sih 5 elemen itu tadi tuh berkontribusi terhadap kesuksesannya dari si Unilever Indonesia Tbk gitu. Dan gimana sih kelima elemen itu tadi bisa berkontribusi gitu bagi pengembangan internal maupun eksternal dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, contohnya, misalkan nanti di laporan ini kita akan menilai gimana sih dampak dari self awareness terhadap kinerja dari karyawan Unilever Tbk. Kemudian apakah dari Unilever Indonesia itu ada kepemimpinan otentik atau tidak? Kemudian apakah ada peran dari everyday courage atau courage itu sendiri dalam budaya organisasi dari PT Unilever Indonesia Tbk? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya Jonathan akan melanjutkan bagian dari presentasi kelompok 3 kali ini, yaitu berkenaan dengan theoretical framework. Nah, di sini ada 5 yang kami bahas, namun di slide ini akan saya bahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah what self-awareness really is and how to cultivate it. Ini artikel pada tahun 2018 yang mana artikel tersebut ini membahas esensi dari self awareness. Jadi di sini artikel ini membahas bahwa adanya perbedaan antara self awareness yang berasal dari internal maupun eksternal serta menyediakan strategi praktis untuk meningkatkan trait krusial di dalam konteks pribadi dan profesional. Nah, jadi dari artikel ini yang ditulis oleh Eurik ini mengungkapkan bahwa kesadaran diri bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kejujuran dan keterbukaan. Nah, kemudian pada artikel yang kedua yaitu How Will You Measure Your Life? Ini artikel ditulis pada tahun 2010 oleh Clayton M. Christensen. Jadi artikel ini membahas pertanyaan-pertanyaan hidup yang lebih luas ya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan refleksi-refleksi yang berkaitan dengan keputusan karir, kemudian bagaimana keputusan pribadi itu sendiri. Nah, jadi di dalam artikel ini juga ditekankan atau difokuskan pada keselarasan nilai-nilai pribadi dengan pilihan karir atau gaya hidup, ya. Jadi artikel ini juga sangat penting untuk menjelaskan tadi nilai-nilai pribadi dan kemudian kehidupan profesional untuk kepuasan secara keseluruhan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan penting yang dibahas di artikel ini seperti apakah nilai hidup inti dari Anda sendiri itu apa, kemudian pilihan hidup Anda itu apakah selaras dengan nilai-nilai, kemudian dan sebagainya, dengan mengambil kendali atas hidup dan menciptakan masa depan yang kita inginkan. Kemudian ada artikel yang ketiga, yaitu Cultivating Everyday Courage. Ini ditulis pada tahun 2018. Nah, jadi pada artikel ini itu menyoroti bagaimana pentingnya keberanian dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kita harus berani dalam menghadapi situasi apapun itu. Jadi ini juga artikel ini menawarkan wawasan tentang bagaimana individu dapat menumbuhkan dan menunjukkan keberanian dalam perjalanan profesional mereka. Nah, jadi artikel yang ditulis oleh Duckworth ini juga menekankan bahwa keberanian itu tidak selamanya atau bukan tentang tidak takut, melainkan bahwa tentang bertindak meskipun Anda takut. Nah, jadi dalam artikel ini juga memberikan contoh orang-orang biasa yang telah menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi beberapa kesulitan. Seperti seseorang misalnya aktivis ya, dia berbicara tentang ketidakadilan misalnya yang dialami oleh sekelompok orang ataupun diri dia sendiri, kemudian ataupun juga bisa dialami oleh pengusaha yang baru memulai bisnis mereka sendiri. Jadi penting sekali menumbuhkan rasa keberanian ini, terutama pada kasus Unilever ini sendiri ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan dan harga diri misalnya dalam perusahaan Unilever. Kemudian cara kita membangun hubungan yang lebih kuat itu seperti apa. Kemudian hidup yang lebih memuaskan dan berarti. Itu menurut artikel yang ketiga. Oke, selanjutnya untuk theoretical framework yang keempat dan kelima. Yang keempat ini ada level 5 leadership, the theme of humility and first resolve. Jadi artikel ini ditulis pada tahun 2005. Jadi artikel ini mengkaji karakteristik pemimpin level 5 yang mana ini menekatkan pada kombinasi antara kerendahan hati dan tekad yang kuat. Kemudian bagaimana karakteristik ini mengarah pada kinerja organisasi yang luar biasa. Nah, biasanya di artikel ini juga dijabarkan bagaimana karakteristik pemimpin level 5 ini. Ada 6. Yang pertama itu adalah kemampuan yang luar biasa ya. Jadi pemimpin itu harus punya kemampuan yang luar biasa ya. Kemudian dia punya rekam jejak yang baik tentunya. Kemudian yang kedua ada kerendahan hati. Jadi pemimpin di sini juga dia harus rendah hati ya, dia tidak egois. Kemudian untuk mencari pengakuan ya atas pencapaian mereka. Jadi mereka tidak mencari-cari pengakuan gitu. Jadi bahwa saya telah melakukan hal ini pencapaian saya ini. Tidak. Kemudian dia ada kemampuan yang kuat. Jadi kemauan yang kuat ini untuk melakukan apa yang diperlukan. Nah, yang diperlukan ini pastinya terhadap tujuan organisasi mereka, bagaimana cara mereka melakukan pencapaian mereka. Kemudian yang keempat ada tekad yang kuat, jadi pemimpin itu harus memiliki tekad yang kuat ya, untuk melakukan apa yang menurut mereka benar, bahkan itu sesulit apapun gitu. Nah, jadi mereka ini juga tidak takut untuk mengambil risiko dan juga tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar. Kemudian yang kelima, pemimpin ini harus disiplin ya. Jadi dia disiplin, kemudian dia bisa kontrol emosi. Jadi kalau emosi tidak terkontrol, kadangkala keputusan yang kita ambil itu menjadi salah. Kemudian yang terakhir yang keenam, ini ada kegigihan. Jadi pemimpin itu harus gigih dong, jangan dia menjadi orang yang mudah menyerah, melainkan mereka harus terus maju meskipun apa rintangan yang mereka hadapi gitu. Jadi mereka terus belajar untuk berkembang. Kemudian yang kelima ada Discovering Your Authentic Leadership. Ini artikel ditulis pada tahun 2007 yang mana mengeksplorasi konsep kepemimpinan otentik, menyediakan panduan tentang bagaimana pemimpin dapat menemukan dan memanfaatkan potensi kehidupan dari kepemimpinan mereka itu sendiri. Nah, jadi dalam artikel yang ditulis oleh Bill George ini dan kawan-kawannya mengatakan bahwa kemampuan untuk memimpin ini harus selaras dengan nilai dan keyakinan mereka. Nah, ada karakteristik dari pemimpin yang autentik itu ada 5 menurut penulis ini, yaitu pertama dia harus sadar diri. Jadi dia punya pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai, kemudian kekuatan mereka, kemudian apa sih kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, tentunya kejujuran. Jadi dia harus jujur pada diri sendiri, kemudian jujur pada orang lain ataupun dengan organisasi mereka. Mereka mengatakan apa yang mereka maksud dan mereka menepati janji mereka. Kemudian yang ketiga ada keberanian. Jadi
Berkaitan juga dengan teori yang keempat itu, jadi dia harus mengambil risiko. Jadi dia tidak takut untuk mengambil risiko, kemudian membela apa yang mereka yakini. Jadi mereka tidak takut untuk menentang misalnya status quo yang ada gitu ya. Kemudian yang keempat, ini pemimpin otentik ini juga peduli ya terhadap orang lain, kemudian membantu mereka yang mencari cara bagaimana mencapai potensi yang penuh dalam diri mereka. Jadi dia memiliki rasa kepedulian yang tinggi ya. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin. Jadi pemimpin yang otentik ini dia harus kontrol kuat terhadap emosi dan perilaku. Ini juga berkenaan dengan teori yang keempat, artikel leadership tadi ya. Jadi dia disiplin, kemudian komitmennya kuat untuk mencapai tujuan mereka. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi pertimbangan ya, apakah pemimpin dari Unilever ini otentik atau tidak. Terus bagaimana cara dia mengembangkan karakteristik dari pemimpin otentik yang ada dalam dirinya ya, digali bagaimana caranya. Kemudian lakukan penciptaan kebudayaan dalam kepemimpinan otentik di organisasi Anda. Jadi sekian dari theoretical framework oleh saya Jonathan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Abdullah Ilyas akan membahas bagaimana Unilever Indonesia menerapkan berbagai konsep penting dalam self-awareness, kemudian passion and purpose, serta keberadaan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, untuk mengenai self-awareness, jadi self-awareness sendiri itu adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pengembangan diri dan peningkatan kinerja. Nah, di Unilever Indonesia ini, dia menggunakan beberapa pendekatan untuk meningkatkan self-awareness dari karyawannya. Yang pertama itu ada feedback 360 degree. Jadi Unilever itu menerapkan evaluasi kinerja karyawan dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, dan bawahan melalui program yang ada namanya Feedback Fridays. Nah, program Feedback Fridays ini telah terbukti berhasil meningkatkan keterlibatan dan kepuasan dari karyawan. Selanjutnya, Unilever juga mengadakan sesi refleksi bulanan, di mana karyawan dan manajer dapat mengevaluasi pencapaian mereka dan merencanakan peningkatan di masa depan. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan produktivitas sebesar 15% di departemen yang menerapkannya. Tak hanya itu, Unilever juga mengadakan program seperti mindfulness training dan Lamplighter yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional dari karyawan. Program ini telah meningkatkan kebahagiaan karyawan sebesar 30%. Kemudian untuk measuring life atau passion and purpose, penting bagi Unilever untuk memberikan karyawannya minat serta tujuan untuk bekerja di Indonesia. Maka dari itu, untuk karyawannya sendiri, Unilever menerapkan sistem work-life balance, di mana Unilever menerapkan kebijakan fleksibilitas waktu kerja selama pandemi yang meningkatkan kepuasan kerja sebesar 20%. Kemudian ada juga program kesejahteraan karyawan, yaitu program Healthy Living, yang menawarkan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kebugaran, konsultasi kesehatan, dan dukungan psikologis bagi karyawan. Unilever juga memperhatikan tujuan lingkungan melalui Sustainable Living Plan, di mana Unilever ini berhasil mengurangi penggunaan plastik hingga 7.000 ton, yang menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Kemudian untuk slide ini yang terakhir ada Everyday Courage. Nah, untuk courage ini ditanamkan melalui berbagai langkah di Unilever Indonesia. Yang pertama dengan adanya lingkungan yang mendukung melalui program Speak Up yang memungkinkan karyawannya untuk melaporkan pelanggaran etika atau memberikan feedback tanpa takut akan pembalasan. Selanjutnya, Unilever juga memberikan penghargaan yang namanya Everyday Hero kepada karyawan yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan semangat karyawan. Unilever juga mengadakan pelatihan kepemimpinan melalui workshop Courageous Leadership yang telah meningkatkan pengambilan keputusan berani oleh manajer lini pertama sebesar 25%. Nah, dengan menerapkan konsep-konsep ini, Unilever Indonesia tidak hanya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan produktif. Oke, selanjutnya pada poin 4, kita akan membahas tentang kepemimpinan tingkat 5 atau yang kita sebut sebagai level 5 leadership yang diaplikasikan di Unilever Indonesia Tbk. Nah, dari segi kerendahan hati sendiri, kita tahu bahwa pemimpin yang efektif itu menunjukkan kerendahan hati dan memberikan penghargaan kepada tim mereka.
CEO Unilever Indonesia, Heman Bakshi, adalah salah satu contoh pemimpin yang memiliki sifat rendah hati dan kolaboratif. Eh, Pak Heman Bakshi ini sering memberikan penghargaan langsung kepada tim atas kontribusi mereka yang menciptakan budaya apresiasi yang kuat di perusahaan. Kemudian Unilever sendiri juga menunjukkan tujuan yang ambisius dan menunjukkan komitmennya tanpa kompromi terhadap pencapaiannya. Misalnya pada tahun 2020, Unilever Indonesia itu berhasil mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 50%. Ini adalah bukti dari tekad kuat Unilever dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian selanjutnya di Unilever sendiri itu terus mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas kepemimpinan. Melalui program Leadership Academy, itu menawarkan pelatihan berkelanjutan kepada pemimpin di berbagai level, memastikan mereka terus berkembang dan menjadi lebih efektif dalam memimpin tim mereka. Kemudian untuk poin 5 atau poin terakhir, sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan otentik pada Unilever sendiri. Nah, pada Unilever sendiri itu dia menerapkan yang pertama kepemimpinan yang transparan. Nah, di Unilever sendiri itu tuh mengadakan rapat bulanan di mana tantangan dan pencapaian yang dihadapi oleh perusahaan itu tuh dibahas secara terbuka. Dan hal ini membantu menciptakan budaya transparansi dan kepercayaan di antara karyawan. Kemudian untuk keselarasan nilai, Unilever memastikan bahwa nilai-nilai pribadi pemimpin itu tuh selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Kemudian dilakukan survei internal menunjukkan bahwa 90% karyawan itu merasa nilai-nilai mereka selaras dengan nilai perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian ada namanya mentoring dan dukungan, di mana melalui program MentorMe di Unilever Indonesia itu menyediakan platform bagi pemimpin muda untuk mendapatkan bimbingan dari pemimpin senior. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri para pemimpin muda, memastikan bahwa mereka dapat memimpin dengan otentik dan efektif. Oke, jadi setelah kita membahas tentang theoretical framework, kemudian aplikasi dari theoretical framework itu dalam PT Unilever Indonesia Tbk, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu the key takeaway, atau apa aja sih yang sebenarnya kita bisa ambil dari analisa kita gitu. Nah, jadi Unilever Indonesia itu kita simpulkan udah menerapkan nih 5 elemen itu tadi, dari self-awareness, authenticity, kemudian ada passion and purposes, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu kalau misalkan kita lihat dari self-awareness, itu ada feedback 360 degree, kemudian ada pelatihan dan pengembangan dengan contohnya kayak misalkan mindfulness training atau Lamplighter, kemudian pada bagian passion and purposes, elemen passion and purposes itu ada work-life balance WFO, WFH, kemudian ada healthy living, program healthy living dari Unilever, kemudian di elemen everyday courage itu ada program speak up untuk program whistleblower-nya gitu, kurang lebih. Kemudian di elemen humility itu ada contoh kerendahan hati dari CEO Heman Bakshi gitu. Kemudian dari elemen authentic leadership itu ada kepemimpinan yang transparan. Jadi ada rapat bulanan gitu di Unilever untuk membahas tentang tantangan dan pencapaian yang dihadapi sama Unilever gitu. Nah, strategi-strategi dari Unilever ini atau penerapan kelima elemen ini itu tuh nggak cuman untuk meningkatkan kepuasan dari karyawan dan produktivitasnya PT Unilever itu sendiri, tapi juga memastikan bahwa Unilever ini tuh beroperasi secara sustainable dan bertanggung jawab gitu, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisa dibilang Unilever Indonesia ini sudah menerapkan people, profit, dan planet gitu. Jadi bukan sekedar Unilever ini sekedar cari untung gitu, tapi Unilever ini juga memikirkan gitu bagaimana sih sebenarnya kita tuh dapat untung, Unilever dapat untung, masyarakat sekitar itu juga sejahtera, dan kita juga mensejahterakan karyawan kita sendiri, kita juga membuat lingkungan kita itu tetap sustainable untuk generasi yang mendatang gitu. Nah, kemudian kemudian kita juga ada rekomendasi, yaitu Unilever itu bisa mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan serta dampaknya dengan mengimplementasikan beberapa strategi-strategi. Jadi kan tadi udah bagus tuh, dari kelima elemen itu penerapannya udah bagus. Nah, kita tuh punya rekomendasi nih, yaitu yang pertama, Unilever itu bisa meningkatkan inisiatif sustainability dengan fokus untuk mengurangi misalkan jejak karbon, atau menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yang bisa didaur ulang, yang bisa
terurai dengan cepat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lebih melibatkan lagi keterlibatan dari pemangku kepentingan atau petinggi-petinggi dari Unilever Indonesia itu sendiri dengan menggunakan komunikasi yang transparan dan platform yang interaktif gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memprioritaskan kesejahteraan karyawan dengan program misalkan kayak yang tadi ada program mengenai kesehatan mental, ada work-life balance dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Unilever itu juga bisa invest nih dalam transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penetrasi di online market gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, Unilever bisa mengembangkan kepemimpinan atau skill kepemimpinan dari perusahaan Unilever itu sendiri, dari karyawan-karyawan itu sendiri, terutama pemimpin-pemimpin mudanya, melalui pelatihan yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko yang terstruktur. Jadi nanti dalam pelatihan-pelatihan ini bisa dilatih nih bagaimana pemimpin-pemimpin muda ini bisa disiapkan oleh Unilever untuk memimpin Unilever ke depannya gitu. Kemudian yang terakhir, Unilever itu juga bisa memperluas inisiatif komunitas yang mendukung pengembangan lokal dan pendidikan. Jadi yang tadi sempat saya mention juga, jadi Unilever itu bukan sekedar menguntungkan dirinya sendiri sebagai perusahaan, tapi juga menguntungkan komunitas lokal gitu. Untuk dalam artian mensejahterakan mereka dalam pendidikan, dalam bantuan-bantuan segala macam. Kemudian ada satu lagi, yaitu Unilever itu bisa bermitra nih atau kerjasama nih sama organisasi lokal untuk dampak sosial lain yang lebih besar. Misalkan ada program CSR, ada program pengolahan limbah atau dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikut daftar referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.